Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang dirahmati Allah ini, kita akan coba jawab pertanyaan, apakah malaikat Jibril berhenti menurunkan ayat-ayat Allah, wahyu Allah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita coba bahas atau coba kita tanyakan ya, kepada Allah yang jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqal lima baina yadayhi wa huda wa busra lil mu'minin. Qul, katakanlah. Qul di sini adalah kata perintah, yang kata kerja perintah yang terbentuk dari kata kerja qala yaqulu, qaulan. Kata perintahnya adalah kul. Di kata perintah ini mukhatabnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika itu. Nah, ini kenapa mukhatabnya adalah Nabi Muhammad SAW? Ini kita bisa lihat atau merujuk kepada Al-Quran surat Fatir ayat 31. Wa awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqal lima baina yadayhi ila akhirih. Dan kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad Alkitab, wal haqqu, itulah yang hak, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelum Muhammad. Nah, adapun setelah Nabi Muhammad wafat, maka mukhatab dari kata perintah ini adalah hamba-hamba Allah. Kenapa dikatakan mukhatabnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian dikatakan bahwa ayat ini perintah kul ini mukhatabnya adalah hamba-hamba Allah. Ini dapat dilihat atau merujuk pada Quran surat Fatir ayat 32 ya, ayat berikutnya. Summa awrasnal kitab allazina astafaina min ibadina. Kemudian kami Allah telah memilihkannya ya, atau telah mewariskannya. Summa awrasnal kitab allazi, telah mewariskannya kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih gitu. Nah, maka harus atas dasar rujukan ini ya, perintah kul ini bisa ke Nabi Muhammad SAW, dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka perintah kul ini kemudian tertuju kepada mukhatab yang yaitu hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk menerima warisan dari apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad SAW. Nah, maka kemudian kita harus pahami kata perintah kul ini tidak hanya untuk Nabi Muhammad dan masyarakatnya ketika itu, tapi juga ini menunjukkan kata perintah Allah kepada hamba-hamba Allah yang telah Allah pilih untuk menerima warisan Alkitab atau Al-Quran. Maka Nabi Muhammad
ketika itu, dan hamba-hamba Allah saat ini diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan gitu. Mengatakan apa? Kepada siapa gitu. Untuk mengatakan kepada siapa yang man kana aduan li Jibril, kepada siapa yang memusuhi apa yang dibawa oleh Jibril. Ya, ada huruf li Jibril ya. Li Jibril ini berarti apa yang dimiliki oleh Jibril gitu. Jadi kalau kita sederhanakan, artinya adalah katakanlah wahai Muhammad dan atau hamba-hamba Allah yang telah kami pilih, yang telah Allah pilih, kepada siapa yang memusuhi yang dibawa oleh Jibril. Karena ada alam di sini, maka kemudian bermakna apa yang dibawa oleh Jibril, apa yang diturunkan oleh Jibril. Apa yang harus dikatakan kepada mereka yang memusuhi apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dan atau hamba-hamba Allah. Isi yang harus dinyatakan atau dikatakan kepada mereka adalah fa innahu nazalahu ala qalbika. Sesungguhnya dia Jibril, ini kembali kepada Jibril ya, domirnya ke Jibril gitu. Nazalahu ya, fa innahu sesungguhnya dia Jibril, nazalahu telah menurunkan ya. Nazalahu dia Jibril telah menurunkannya, hu di sini adalah Al-Qur'an. Ini bisa dilihat makna atau maksud daripada hu di sini ke ayat-ayat sebelumnya akan kita temukan bermakna Al-Qur'an. Nah, apa yang diturunkan oleh Jibril berupa Al-Qur'an kepada qalbika, kepada qalb atau hati kamu. Nah, domir kamu di sini tadi kepada mukhatab, di mana Muhammad ya, kepada Muhammad dan atau hamba-hamba Allah selaku mukhatab. Nah, maka kul man kana aduan li Jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika. Ini dapat diartikan bahwa katakanlah wahai Muhammad dan hamba-hamba Allah ya, selaku muhatab tadi, kepada siapa yang memusuhi apa yang diturunkan oleh Jibril, yaitu Al-Qur'an, isi perkataannya fa innahu nazalahu ala qalbika. Sesungguhnya dia Jibril telah menurunkan Al-Qur'an ala qalbika kepada hati kamu, yaitu hati Muhammad SAW dan atau hamba-hamba Allah yang Allah pilih setelah Nabi SAW wafat. Biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra. Nazalahu ala qalbika ini adalah konsep menurunkan Al-Qur'an. Nah, qalbika di sini ketika Al-Qur'an turun kepada qalbunnya Muhammad dan hamba-hamba Allah yang telah Allah pilih setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat itu ya, yaitu ayat itu turun ke dalam hati gitu, menancap ke dalam hati gitu, sehingga menjadi iman gitu. Jadi ketika ya Jibril inilah yang menurunkan Al-Qur'an kepada hati mukhatab gitu, hati Muhammad dan hamba-hamba Allah yang Allah pilih, sehingga ayat itu
Al-Quran itu betul-betul ada terobjektifikasikan dalam hati ya. Jadi ketika turun ke dalam hati Al-Quran itulah yang kemudian disebut dengan iman, i'tiqad ya, keyakinan gitu, i'tiqad atau akidah, keyakinan di dalam hati, keteguhan di dalam hati, iman di dalam hati, seperti itu. Nah, nazalahu ini artinya adalah menurunkan Al-Quran. Jibril menurunkan Al-Quran. Bagaimana konsep Jibril menurunkan Al-Quran? Ya ini kalau mau kita ilustrasikan, ada sebuah proses gitu. Ada sebuah proses menurunkan ilmu. Sebagaimana misalkan Sinto Gendeng menurunkan ilmu kepada Wiro Sableng, maka Wiro Sableng ketika menerima ilmu dari Sinto Gendeng, maka dia harus mengikuti gerakan-gerakan silat yang diajarkan oleh Sinto Gendeng. Itu konsep menurunkan. Nah, kita coba misalkan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan nazalahu ini apa? Nah, ini bisa misalkan konsep nazalahu, bagaimana malaikat menurunkan Al-Qur'an kepada qalbun Muhammad dan hamba-hamba Allah yang Allah pilih itu, konsepnya dapat dilihat di dalam Quran surat ke-75, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 18. Wa idza qara'nahu fattabi qur'anahu ya. Dan ketika kami telah membacakan Al-Qur'an, fattabi, maka ikutilah bacaannya. Ini kita bisa mengambil makna bahwa konsep nazalahu itu adalah konsep mentransfer ilmu gitu, ke dalam hati. Dengan cara seperti apa? Mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat atas perintah Allah, dan Muhammad dan atau hamba-hamba Allah yang telah Allah pilih ini mengikuti apa yang dibacakannya. Ini faiza qaranahu fattabi qur'anahu. Ini adalah konsep menurunkan Al-Qur'an. Jadi konsep menurunkan Al-Qur'an itu, konsep nazalahu itu adalah konsep mentransfer ilmu. Itu salah satu konsepnya adalah faiza qaranahu fattabi qur'anahu. Apabila kami bacakan Al-Qur'an, maka ikutilah bacaannya gitu. Kemudian juga kita bisa lihat misalkan di surat Al-Muzammil ya. Surat Al-Muzammil itu kan di ayat pertamanya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari di waktu yang sedikit gitu. Qumil laila illa qalila, awinkus ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila gitu kan. Sebagian dari malam atau kurangi sedikit, awinkus minhu qalila, atau kurangi sedikit dari sebagian malam itu ya, qalila, auzid atau tambahkan, auzid alaihi ya, atau bisa ditambahkan atas sebagian waktu malam itu, warattilil qur'ana tartila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah ini warattilil qur'ana tartila juga adalah konsep menurunkan ilmu Al-Qur'an gitu.
menurunkan ilmu Al-Quran dengan cara ratilil Qur'ana tartila. Kalau tadi konsep yang pertama adalah dibacakan, kemudian mukhatabnya ini mengikuti bacaannya gitu. Nah, konsep kedua adalah bagaimana mukhatab ini dapat meneliti ya, waratilil Qur'ana tartila, meneliti Al-Qur'an atau studi Qur'an secara teliti gitu. Sehingga dengan ketelitian itu terhindar dari kesalahan-kesalahan ya. Nah, juga misalkan di surat Al-Muzzammil juga di ayat 20-nya ya. Di situ ada di tengah ayat ya, faqra'u ma tayassara minhu ya. Ini kalimat perintah untuk membaca ya kepada mukhatab. Faqra'u, maka bacalah, ma tayassaru minhu, apa yang mudah darinya gitu. Kenapa dikatakan mudah darinya? Karena sebelumnya sudah studi gitu, sudah diteliti secara sangat teliti. Jadi waratilil Qur'ana tartila ya, membaca atau meneliti atau studi Quran secara tartil, secara teliti gitu, sehingga menjadi mudah dipahami. Maka faqra'u gitu, bacalah gitu. Setelah waratilil Qur'ana tartila, maka bacalah gitu. Bacalah atas apa yang telah kamu studi ya, kamu pelajari secara teliti dari Al-Quran itu, sehingga kamu menemukan kemudahan untuk memahami maksud daripada ayat-ayat Allah itu. Wa aqimis sholata, dan tegakkanlah sholat. Nah, tegakkan sholat di sini adalah bermakna bahwa menurunkan ayat ke dalam hati. Makanya sholat itu adalah menurunkan ayat ke dalam hati. Seperti itu maknanya ya. Jadi faqra'u ma tayassaru minhu wa aqimis sholata. Maka bacalah gitu kan. Ma tayassaru minhu, apa yang mudah dari Al-Qur'an itu, yang mudah karena sebab kamu ratilil Qur'ana tartila, karena sebab studi atau meneliti secara benar-benar teliti ya, sehingga mudah, dan bacalah itu gitu. Wa aqimu, dan tegakkanlah ya, bangunlah sholat gitu. Nah, maka di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan Al-Quran gitu, yang maknanya di sini adalah bisa kita maknai ini adalah konsep menurunkan Al-Quran. Jadi konsep menurunkan Al-Quran itu kepada mukhatab itu, baik Muhammad maupun hamba-hamba Allah ya, setelah wafatnya Muhammad itu, konsep menurunkan Al-Quran di kalimat faqra'u ma tayassaru minhu wa aqimis sholata. Wa aqimis sholata itu bimakna menurunkan Al-Quran ke dalam hati. Makanya sholat itu kan hafizu as-sholawatu wa sholatil wusta, jagalah sholat yang 5 waktu itu dan juga sholat wusta ya, sholat di dalam hati gitu. Ya, artinya sholat 5 waktu yang di dalam sholat 5 waktu itu menghadirkan batin ya, menghadirkan qalb, hati di dalam sholat 5 waktu. Nah, kalau sudah sampai menghadirkan qalb, hati di dalam sholat 5 waktu, maka disitulah ayat-ayat Allah turun gitu, ke dalam hati-hati mereka yang menegakkan sholat, sehingga sholat mereka kemudian dikatakan khashi'un gitu. Nah, ini adalah konsep
juga merupakan konsep menurunkan wahyu, ya, menurunkan Al-Qur'an. Artinya di sini bahwa ini perintah-perintah Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selaku mukhatab dari kalamullah, ya, di mana Allah sebagai mutakalimnya. Nah, hamba-hamba Allah ini ketika dia mencintai Allah, ya, maka berkewajiban untuk mengikuti Rasulullah, ya, mengikuti sunnahnya. Maka ketika ada perintah kepada Nabi Muhammad dari Allah, maka kita selaku pengikutnya itu juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan perintah Allah yang diberikan kepadanya melalui malaikat. Nah, kalau dimaknai seperti ini, ya, konsep menurunkan ilmu Al-Quran, ya, maka kita bisa menemukan jawaban bahwa malaikat Jibril itu tidak akan pernah berhenti hingga akhir kehidupan ini dalam menurunkan wahyu. Karena kita memahami pertama bahwa mukhatab di dalam kalamullah itu, di mana Allah sebagai mutakalim, adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul sebelumnya, ya, serta masyarakat yang hidup di masa para nabi dan rasul, ya, dan hamba-hamba Allah setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kehidupan ini. Jadi Al-Quran ini, ya, kemudian ayat-ayatnya itu selalu diturunkan, ya, ada proses menurunkan wahyu, proses menurunkan Al-Quran, proses menurunkan ayat-ayat Allah, kitabullah, ketetapan-ketetapan Allah itu tidak berhenti di Nabi Muhammad SAW, tapi berhenti di akhir kehidupan. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad, ayat-ayat Allah ini tidak berhenti, gitu. Maka Jibril terus bekerja, gitu, menjalankan tugas amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya, gitu, ya. Ketika kita memahami bahwa konsep menurunkan wahyu itu sebagaimana kita bahas tadi, gitu. Seperti itu kurang lebih. Wallahu alam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.